Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, saya akan melakukan penjelasan AKM nih. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu sudah join Zoom meeting. Jadi di sini saya akan menginfokan apa sih itu AKM dan bagaimana cara mendapatkan pelatihan AKM yang ada pada guru belajar. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya akan men-share video dari Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengenai AKM. Secara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah, keselamatan, dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi yang sudah belum dari kebijakan Ya Bu, terdengar Bu. Oke, sudah ya. penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah standar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan menetapkan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Kemandirian. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis, dan yang ke-6 kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersebut. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam merdeka belajar.
Nah, demikian ya Bapak Ibu video dari Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu tadi merupakan video dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Jadi secara resmi mengganti ujian nasional UN 2021 ini menjadi AN, yaitu Asesmen Nasional. Nah, asesmen nasional ini ada 3 aspek Bapak Ibu yang diujikan. Yang pertama adalah AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Yang kedua adalah survei karakter. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum itu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitifnya. Kemudian untuk survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Kemudian survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Baik Bapak Ibu, demikian info mengenai asesmen nasional. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh ya, Bu, bagaimana cara mendaftar AKM? Oke, bagaimana cara mendaftar AKM ya? Baik, cara mendaftarnya akan saya share screen ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Jadi pertama-tama kita buka dulu Google. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, Bu. Sudah Bu, ya. Nah, kita klik SIM PKB. Nah, selanjutnya di sini ada portal layanan program GTK Kemdikbud, kita klik. Nah, di portal ini ada beberapa pilihan, silakan Bapak Ibu pilih masuk. Ini kebetulan saya sudah login atas nama SIM PKB saya ya, Diana Sari. Jadi melalui guru belajar tadi, Ibu masuk, kemudian masukkan nomor SIM PKB dan juga nomor UKG dan juga passwordnya. Begitu ya cara untuk mendaftarnya. Sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bu, Ya. mau tanya, apa di AKM, di asesmen nasional itu kan tidak hanya siswa yang diukur ya, tapi guru sama kepala sekolah juga mengisi survei lingkungan sekolah. Nah, itu mekanismenya seperti apa ya? Apakah waktunya itu bersamaan dengan AKM yang diberikan ke siswa, ataukah setelah semuanya selesai baru guru sama kepala sekolahnya? Ya, terima kasih Bu Kopi. Mungkin sama-sama belajar juga Ibu Kopi. Kebetulan saya juga baru mengikuti pelatihan AKM ini. Yang saya tahu sih tadinya rencananya pelaksanaan AKM ini mau diadakan bulan Maret untuk kelas grade 8 ya, untuk kelas 8. Nah, tetapi sepertinya ada kemungkinan atau mekanismenya terjadi perubahan, akan diundur menjadi bulan September. Mengenai mekanismenya seperti apa, sampai saat ini saya belum tahu. Mungkin nanti akan ada operator dari sekolah, yang akan mengatur hal tersebut, memberikan info tentang AKM tersebut di Kopi. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui mengenai mekanisme ini, Mr. Jerry sama Mr. Fatul sebagai operator sekolah. Sama Bu, informasinya seperti itu juga. Oh, sama ya. Masih sama tapi ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan dan Bapak Ibu bisa join AKM ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.